Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang hakiki ketika kita mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebetul-betulnya yang dinamakan bersyukur. Allah berikan kita, karuniakan kita mata agar kita mensyukurinya dengan melihat hal-hal yang baik-baik, meninggalkan pandangan-pandangan yang tidak. Allah karuniakan kita lisan, mulut untuk kita berkata yang baik-baik dan meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita harta yang berlimpah. Kita gunakan di jalan Allah. Kita gunakan untuk memperbanyak sedekah, membantu orang lain yang membutuhkan, dan masih banyak yang lain. Tidak menggunakannya untuk berfoya-foya, menggunakannya untuk hal yang tidak. Bahkan alhamdulillah, kita menggunakannya untuk sesuatu yang mencegah orang lain berbuat baik, mencegah orang lain untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan harta yang kita punya. Wa'iyadzubillah. Jadi syukur, sekali lagi, syukur yang hakiki adalah ketika kita mampu memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah dengan ketakwaan dan menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga beliau, para sahabat, serta para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri, kalau seandainya penduduk suatu kampung, kalau seandainya penduduk di suatu lembaga pendidikan, kalau seandainya orang-orang di dalam satu keluarga, kalau setiap masing-masing orang amanu wattaqau, beriman dengan hakul iman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Janji Allah ini, ketika kita sudah beriman, yakin dengan kebenaran janji Allah, yakin dengan ancaman-ancaman yang Allah beritakan lewat lisan Nabi kita, lewat Al-Quran dan sebagainya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, maka Allah berjanji akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari segenap penjuru langit dan bumi. Allah berikan kita keberkahan dari langit ataupun dari bumi, berikan kita keberkahan.
Pertanyaannya sekarang kita ini yakin atau tidak dengan janji dan kebenaran janji-janji Allah yang Allah sudah sabdakan di dalam Al-Quran. Karena lisan kita mengucapkan yakin, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita itu yakin dengan janji Allah. Kita janji yakin surga itu ada, tapi perbuatan kita, sikap kita, lisan kita senantiasa melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari surga. Kita yakin dengan ancaman Allah dengan siksa neraka, tapi perbuatan kita, sikap, lisan, pandangan kita senantiasa melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada siksa dan neraka Allah. Ini kayak disebut dengan yakin. Dan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mungkin ada yang pernah membaca buku The Power of Water ya, kekuatan air gitu ya. Ada yang pernah membaca? Atau banyak mungkin di orang-orang sekitar, mungkin di masyarakat kita. Ketika kita Bismillah meyakini air ini, lewat perantara air ini Allah akan menyembuhkan sakit kita, dengan yakin yang kuat, air itu akan memberikan energi-energi positif yang akan memberikan efek untuk menyehatkan kita. Bi'idznillah ta'ala. Yakin kita di situ. Bagaimana ketika keyakinan kita ini dalam akidah dengan Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah kita percaya dengan 100% tanpa ragu kita laksanakan. Saya yakin energi-energi positif akan mengalir di dalam badan kita, sehingga dengan begitu Allah berikan keberkahan-keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Ya, sayangnya iman kita hanya sebatas di lisan, sayangnya takwa kita hanya sebatas di lisan, tidak kita wujudkan dalam perilaku kita, maka Allah pun akan menunda keberkahan-keberkahan. Ya. Ingat, dosa maksiat yang kita lakukan itu akan menutup pintu-pintu keberkahan yang Allah turunkan untuk kita. Ketika kita melakukan satu maksiat, satu pintu keberkahan Allah tutup. Melakukan maksiat lagi, Allah tutup lagi pintunya. Yang hari ini akan mendapatkan rezeki, tapi karena maksiatnya Allah tutup dulu, Allah tahan dulu sampai dia beristighfar, bertobat atas dosa yang dia lakukan. Allah akan bukakan pintu-pintu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan." Siapa yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, membantu orang lain, berbicara dengan baik, bersedekah dan sebagainya, banyak kebaikan itu. Man 'amila shalihan, siapa yang melakukan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa huwa mu'min, dan dia yakin beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka janji Allah pasti aku akan berikan dia penghidupan yang baik, baik di dunia ataupun ini janji Allah. Kalau antum janji Allah ini benar-benar kita yakini, insya Allah Allah akan buktikan kehidupan kita di dunia ini dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Ini janji Allah, bukan janjinya Pak Dewan ya. Janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari tausiah singkat ini. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.